Halo, selamat datang di Pen Talks, Penempatan Talks. Kembali lagi bersama aku Santi di channel ini Pen Talks, yaitu bincang-bincang santai bersama para alumni PK Instan yang sudah memiliki pengalaman bekerja di instansi pemerintahan. Di sini udah ada salah satu alumni PK Instan yang akan berbagi pengalamannya selama bekerja di instansi pemerintahan. Langsung aja kita sapa Kak Gozi. Halo Kak, gimana kabarnya? Hai teman-teman Pentok, saya Gozi, angkatan 2015, jurusan akuntansi. Sekarang penempatan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ya. Jadi Kak Gozi ini bekerja di Kementerian Pan-RB ya, Ya, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian ini belakangan ini sering menjadi bahan perbincangan anak-anak STAN yang mau lulus nih Kak, karena kan sedikit banyak kebijakan penempatannya itu ditetapin sama Pan-RB ya. Jadi salah satu penetapan kebutuhan CASN itu ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB gitu kan Kak. Nah, benar. mungkin bisa langsung ceritain lebih panjang, Kak, lebih dalam apa sih itu Pan-RB, tugas-tugasnya ngapain gitu. Nah, yang dikerjain itu apa? Silakan, Kak. Pan-RB ini adalah kementerian yang pada hakikatnya itu menjadi HRD-nya pemerintah Indonesia gitu, sebenarnya gitu. Nah, dari kami sendiri ada lima eselon 1, yaitu yang pertama Deputi RB Kunwas atau Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan. Yang kedua Deputi Kelembagaan Data Laksana. Ketiga Deputi SDM Aparatur. Yang keempat Deputi Pelayanan Publik. Lalu yang kelima Sekretariat Kementerian. Kebetulan saya sendiri ditempatkan di Sekretariat Kementerian di Biro Manajemen Kerja. Itu seperti kalau di instansi lain mungkin namanya Biro Perencanaan gitu. Nah, dari kelima eselon 1 ini mungkin fungsinya yang secara singkat aja ya. Kalau yang pertama Deputi RB Kunwas itu adalah deputi yang singkatnya melakukan evaluasi ataupun asistensi mengenai reformasi birokrasi, mengenai sakit, mengenai ZI gitu. ZI itu contohnya yaitu adalah WPK dan WBBM gitu. Nah, untuk yang kedua itu Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, itu fungsinya lebih ke penataan kelembagaan. Misal kalau ada organisasi baru, ada LPN, ada lembaga baru, ada lembaga yang mau dilebur, ada yang mau lembaga yang mau dihapuskan gitu, Deputi Kelembagaan Tata Laksana lah yang membuat kebijakannya. Selain itu, di Deputi Kelembagaan Data Laksana itu ada namanya ASDEP, Asisten Deputi SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nah, goalnya itu dari ASDEP SPBE adalah kedepannya kita tahun 5 tahun ke depan maksud saya akan memiliki sistem e-gov yang lebih baik daripada yang sekarang gitu. Nah, lanjut untuk yang ketiga Deputi SDM Aparatur. Deputi SDM Aparatur ini yang paling bisa saya bilang luas gitu cakupannya. Di SDM Aparatur ini biasanya yang paling sering terlihat di media setiap tahunnya adalah pelaksanaan seleksi CPNS gitu. Kalau yang sekarang CASN karena ada P3K juga. Selain itu, Deputi SDM Aparatur ini juga membuat namanya itu evaluasi jabatan, membuat manajemen karir, ataupun yang sedang digodok itu adalah Permenpan, maksud saya Perpres tugas belajar, dan lain-lain sebagainya. Kalau yang keempat ini adalah Deputi Pelayanan Publik. Nah, pelayanan publik ini salah satunya yang programnya yaitu adalah SP4N Lapor. Itu adalah sistem integrasi yang bekerjasama dengan Ombudsman, dengan KSP itu yang mengenai pengaduan pelayanan publik. Selain itu ada Deputi Pelayanan Publik itu adalah pembuatan
MPP atau Mall Pelayanan Publik. Selain itu ada namanya di Deputi Pelayanan Publik itu adalah mengevaluasi IPP juga, Indeks Pelayanan Publik. Jadi bisa dibilang kami itu lebih sering bekerja dengan instansi pemerintah lain, bukan dari masyarakat langsung seperti itu. Kalau sekitar pemerintah, sekitar kementerian lebih ke dalam sih, maksud saya gitu. Itu sih singkatnya. Kakak sendiri di sekretaris pemerintahan itu tadi ya, Kak? Ya, ke kementerian. Kita balik lagi nih, Kak, ke zaman-zaman. Kakak kan lulusan tahun 2018 ya? Yep. Ya, berarti balik ke zaman 3 tahun lalu, waktu kakak milih itu, masih ingat nggak sih, Kak, kakaknya itu milih apa aja? Ingat dulu waktu itu, kan waktu angkatan saya, angkatan 2015 itu, pilihannya ada 6, maksud saya 6. Waktu itu akuntansi dibolehkan memilih tiga Kementerian Keuangan, terus 3 non Kementerian Keuangan gitu. Nah, waktu itu dipilah itu. Jadi misal dari 6 pilihan ini harus diisi semuanya. Nah, mengenai nomor prioritasnya itu terserah kalian, terserah masing-masing mahasiswa gitu. Waktu itu saya milihnya karena waktu itu masih pengen Kementerian Keuangan, masih idealis gitu kan. Padahal ada berita-berita gitu, Kemenku cuma ngambil beberapa orang gitu. Akhirnya waktu itu saya masih idealis. Dari 6 pilihan tersebut, saya list ya, kalau nggak salah ingat itu, waktu itu aku selang-seling. Jadi Kemenku, non Kemenku, Kemenku, non Kemenku. Jadi yang pertama aku pilihnya Setjen, terus kedua Kementerian BUMN, yang ketiga itu DJKN ya, DJKN Jenderal Kekayaan Negara, lalu keempatnya Kementerian PAN-RB sendiri, yang kelima itu waktu itu udah nggak tahu lagi memilih apa kan, makanya terus itu kan harus ada Kementerian Keuangan. Akhirnya aku pilihnya BKF. BKF di pilihan 5. Itu banyak temanku yang ngomong, kenapa sih Gozi milihnya BKF di nomor 5, kayak nggak menghargai gitu kan. Tapi ya terserah aku kan, udah nggak ada pilihan lain kan. 5 BKF, ke-6 itu non Kementerian Keuangannya apa ya? Kayaknya PPT. Badan Pengkajian Penerapan Teknologi, aku lupa itu. 6 itu. Kalau dari pemilihan itu, yang jadi pertimbangan kakak tuh apa ya dalam memilih instansi-instansi tersebut? Nomor 1 ya, kalau Setjen itu yang pertama karena di Jakarta, Setjen. Terus kayaknya kalau Setjen Kementerian Keuangan itu kan prestis gitu sepertinya. Prestis. Terus nggak kemana-mana pikiran saya dulu gitu. Terus waktu itu kan ada pilihan buat DJP sama Bea Cukai juga kan, buat akuntansi. Yang ternyata pada akhirnya nggak ada yang masuk angkatanku. Jadi angkatanku akuntansi itu waktu itu angkatannya nggak ada yang masuk ke DJP dan Bea Cukai. Makanya waktu itu saya ketika ada pengumuman seperti itu jadi lebih lega, soalnya yang pertama kali saya nggak milih pajak ataupun bea cukai. Nah, nomor 1 kan Setjen Kementerian Keuangan. Terus yang kedua itu Kementerian BUMN. Soalnya kenapa ya? Kayak bagus aja loh Kementerian BUMN. Sekarang pun juga masih ngerasa bagus Kementerian BUMN kalau dengar-dengar teman-teman saya gitu. Kalau yang ketiga DJKN itu karena dulu waktu PKL aku PKL-nya di DJKN, jadi udah paling nggak selama 2 bulan itu ngerti kerjanya di DJKN ngapain aja, terus gimana penempatannya mereka di mana gitu kan, saya udah tahu, paling nggak sudah tahu gambaran seperti itu lah. Terus yang 4 itu Kementerian PAN-RB. Kementerian PAN-RB ini salah satu
pertimbangan saya adalah ada angkatan di atas saya. Jadi kami itu di sini angkatan 2015 udah jadi angkatan kedua. Jadi paling enggak kita enggak istilahnya tersesat gitu loh di sini. Yang pertama kali angkatan bukan kan. Jadi masih ada kakak kelas yang bisa paling enggak membina kita gitu, membimbing kita gitu. Jadi termasuk waktu itu ada kakak tingkat saya waktu itu satu organda sama saya. Nah, yang juga di Kementerian RB. Makanya ikut saya milih nomor 4 di Kementerian RB. Waktu itu juga alasannya juga karena di Jakarta juga sih, nggak ada instansi vertikal lain di Kementerian RB ini. Jadi cuma satu aja kantornya di Jakarta Selatan, di tempatnya di Jalan Jenderal Sudirman di Senayan gitu. Untuk nomor 5 BKF ini saya nggak ada alasan soalnya emang udah nggak tahu mau milih apa. Yang penting milih kan? Gitu ya Kak? Ya benar. Terus yang keenam saya juga nggak tahu mau milih apa lagi, makanya milih GWPT gitu. Untuk home base Kakak di mana Kak? Kalau home base saya di Solo, Jawa Tengah. Oh di Solo, tapi benar-benar milihnya pengen yang di Jakarta gitu ya Kak? Kelihatannya. Iya, kalau dari dulu emang saya kan jujur aja nih nggak terlalu pede dengan IPK saya kan. Jadi kalau maupun di DJP atau Bea Cukai pasti takutnya saya di pelosok gitu. Itu ketakutan saya gitu. Makanya pengen yang enjoy aja di Jakarta gitu. Terus gimana tuh Kak perasaan Kakak waktu keterima ternyata di Kementerian Pan-RB? Waktu itu sebenarnya agak gimana ya? Awalnya tuh agak puas nggak puas sih. Kayak kadang saya tuh masih pengen di Kementerian BUMN saya, di pilihan kedua saya Kementerian BUMN. Soalnya kan sampai sekarang pun juga kelihatan kan Kementerian BUMN lebih forward gitu, lebih secara kantornya, secara SDM-nya, secara mereka membuat sistem kerjanya mereka sudah lebih baik karena lebih ke kalau bisa dibilang lebih mengadopsi ke swasta gitu kan, lebih bagus gitu. Menurut saya waktu itu. Waktu penempatan pun ya nggak terlalu excited, nggak terlalu down sih sebenarnya. Biasa-biasa aja gitu. Soalnya udah research juga sih ya Kak, udah jadi pengennya juga gitu. Ya, benar. Tadi Kakak di bagiannya di sekretariat. Dijelasin lagi dong Kak, tugasnya itu apa? Job desk Kakak ngapain? Kalau saya sendiri kan di sekretariat kementerian itu kalau di kami ada tiga biro. Tiga biro itu ada biro hukum, biro SDM umum, dan biro manajemen kerja. Nah, dari manajemen kerja organisasi dan kerjasama itu kepanjangannya. Nah, di situ saya sendiri sudah ada kakak tingkat di sini di biro saya di eselon 2 saya itu. Jadi paling enggak saya sudah tahu bisa apa sih yang akan dilakukan pada biro ini, pada eselon 2 ini gitu kan. Di biro ini tuh saya sehari-hari sih lebih mengelola keuangan ya. Secara jabatan saya juga pengelola keuangan. Jadi saya lebih sering saya sebagai operator sakti gitu. Selain itu, kami juga ditempatkan pada substansinya masing-masing. Jadi meskipun namanya pengelola keuangan, tapi kita juga dapat kerjaan substansial juga. Seperti kalau di kami kan kalau dulu eselon 3 ya, namanya sekarang koordinator itu ada perencanaan kinerja dan anggaran. Yang kedua Monef dan pelaporan. Yang ketiga ini organisasi dan reformasi birokrasi internal. Yang keempat kerjasama. Nah, kakak tingkat ini masuk ke bagian perencanaan kinerja dan anggaran. Sementara saya sendiri di Monef dan pelaporan. Itu seperti pembuatan, kalau tahu laporan kinerja tahunan, laporan kinerja triwulanan gitu, ataupun membuat laporan monitoring dan evaluasi mengenai anggaran
mengenai kinerja dan lain-lain gitu kan. Terus yang ketiga ada organisasi dan RBI, yang keempat kerjasama. Nah, kan sekarang angkatan saya ini yang masuk di Kementerian Pan-RB ada 15 ya. Nah, bagusnya di Kementerian Pan-RB di kami itu enggak hanya ditempatkan pada satu unit. Jadi kami semua disebar di eselon satunya. Ada yang di deputian, ada yang di sekretariat juga gitu. Kalau dilihat tadi tuh di Pan-RB ini nggak ada inspektoratnya ya, Kak? Oh, ada. Kalau inspektorat kami kan karena kami itu sebutannya kementerian level C, yaitu kementerian kecil. Nah, kalau kementerian level C itu nggak ada inspektorat yang sebagai eselon 1. Jadi kami hanya ada inspektorat level 2. Jadi inspektoratnya masih tidak setara eselon 1, tapi tetap bertanggung jawab langsung pada menteri. Jadi kami inspektorat di Pan-RB itu masuknya level eselon 2. Meskipun begitu, bapaknya ini Pak Inspektur ini masih langsung bertanggung jawab ke menteri. Tapi meskipun begitu, tetap harus ada koordinasi dengan sesmen gitu. Gitu. Tadi di angkatan kakak kan yang masuk Pan-RB 15 orang. Kalau angkatan bawah-bawah lagi ada lagi nggak kak yang masuk Pan-RB? Di angkatan saya itu ada 15 orang. Jadi di Kementerian Pan-RB udah ada 4 angkatan sekarang. Sudah termasuk ramai sih dibanding instansi lainnya. Untuk angkatan atas saya itu ada 20 sekian saya lupa. Angkatan bawah ada 18. Yang angkatan paling baru ini angkatan berapa ya berarti? Akuntansi 2017. Nah, iya. akuntansi 2017 itu berapa ya? Masih sekitar belasan saya lupa. Nah, masuk banyak sih. Ya, banyak juga sih, ya bener. Itu di bagiannya tersebar ya kak? Ya. Kerjanya. Nah, untuk sekarang kan WFH dan WFO, itu jam kerjanya gimana kak? Kalau merujuk SE Menteri Pan-RB juga kan yang membuat sistem kerja selama pandemi ini untuk ASN itu karena kita masih level 2 kayaknya di Jakarta itu masih 25% WFH. Maksudnya 25% WFO. Jadi yang masuk ke kantor cuma 25%. Tapi kadang karena fleksibilitas pekerjaan, jadi kadang ada pekerjaan yang mengharuskan masuk kantor, ya mau gimana lagi masuk kantor gitu. Tapi secara peraturan, secara hitam di atas putih masih 25%. Kalau saya sendiri sih masih kadang sekali seminggu masuk, kadang 2 kali seminggu masuk gitu. Untuk kakak sendiri merasa sibuk nggak kak? Atau beban kerjanya gimana gitu? Beban kerjanya ya ini tuh lebih ke situasional sih. Kalau kadang ada load pekerjaan lagi banyak ya banyak. Kadang kalau emang lagi gabut gitu ya gabut sih. Ya kadang kayaknya semua instansi pemerintah gitu deh. Tergantung bidangnya juga kali ya kak? Ya benar. Oh ya tadi kakak ada sebut-sebut level 2 gitu. Mungkin buat yang belum masih awam gitu, kira-kira itu bisa dijelasin lagi kak itu apa maksudnya? Jadi itu sebentar. Saya juga bingung deh. Saya juga lupa-lupa. Yang setahu saya karena kementerian saya itu level C apa 3 ya. Kementerian kecil lah sebutannya, gitu kan. Jadi tidak harus apa sih? Kalau bahasanya saya lupa gitu. Pokoknya ada berapa kementerian level C, contohnya kementerian saya, kementerian BUMN, lalu kementerian yang nggak punya seperti
Saya mending lanjut dulu deh. Oh, iya. Kira-kira Nggak bisa bisa. di mana tuh Kak? Soalnya saya juga baru tahu nih, baru dengar juga. Aku sampai buka, aku buka nih sambil lihat Wikipedia sih. Saya lupa soalnya juga. Aduh. Eh, atau mungkin infonya aja Kak bisa dibuka di mana biar kita search masing-masing aja gitu maksudnya. Kayaknya semuanya ada deh. Kayaknya semuanya pasti tinggal googling aja pasti udah kelihatan sih. Oh iya, Kalau iya. saya lihat ini kementerian level 3 maksud saya ternyata. Bukan level C, level 3. Kalau kementerian level 1 tuh kayak yang kementerian yang udah gede gitu. Kementerian Agama, Kementerian... Oh, maaf salah. Kementerian kelompok 1 itu kayak contohnya Kemendagri, Kemenlu, dan Pertahanan. Mungkin ini yang maksudnya kementerian yang tidak bisa dihapuskan ya. Untuk Oke. kelompok 1 ya, nggak bisa dihapuskan karena berdasarkan dengan UUD. Ya nggak sih, dulu pernah ada pelajaran itu nggak sih? Saya lupa deh. Nah, kementerian level 3 ini, kementerian yang bisa dibubarkan atau diganti atau direstrukturisasi selama ada perpres gitu. Ada yang kementerian yang dibuat berdasarkan UU, ada yang berdasarkan perpres. Nah, karena dengan perpres kan secara kekuatannya lebih 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 lemah ya daripada UU ya. Perpres itu kan selama presidennya nggak ganti, ya udah masih tetap kementeriannya. Tapi karena kalau misal presidennya ganti, terus presidennya menghendaki untuk kementeriannya dilebur atau disatukan, itu bisa dibubar atau di restrukturisasi gitu. Kayak misal kemarin tuh kayak ada Kemendikbud yang gabung dengan Ristek dan lain-lain itu kan karena kehendak presiden gitu. Kan nggak mungkin kita juga melihat ada contohnya Kementerian Keuangan yang akan dilebur gitu, kayaknya nggak mungkin. Soalnya udah masuk ke kementerian yang levelnya level 1 Level atau 2. 1 ya. Hmm. Oke, makasih Kak intermezzonya. Balik lagi, eh kelas jabatan untuk lulusan PKN STAN itu di mana Kak? Cara peraturan sih jabatan kita kan levelnya D3 ya. Jadi harusnya itu level 6. Tapi selama itu kalau nggak jadi jabatan fungsional. Tahu kan jabatan fungsional? Ya, jabatan fungsional. Nah, kalau saya sendiri masih jabatan 6 soalnya saya sendiri masih jabatan pengelompokan. Beda teman-teman saya yang udah jadi jabatan fungsional. Contohnya itu adalah teman-teman saya di sekitar udah pada diangkat jadi Javung auditor pelaksana. Auditor pelaksana kan udah jadi levelnya level 7 tuh, jabatan 7. Ada juga yang jadi Javung analis pengelolaan APBN terampil. Itu jabatan fungsionalnya. Untuk D1 masih tetap jabatan 5, D3 6. Kalau udah jadi jabatan fungsional level 7 gitu. Itu di setiap instansi sama kan Kak, kenaikan jabatannya itu seberapa tahun gitu? Kan secara kalau jabatan ya, setahu saya ya, ini maaf kalau salah nih. Setahu saya itu kalau udah jabatan yang ke-2C, ke-2D, 2D ke yang atasnya dan lain-lain itu emang kayaknya tiap 2 tahun atau 4 tahun kan selalu naik ya. Jadi emang secara otomatis naik sendiri gitu. Beda kalau kita udah jadi jabatan fungsional. Kelas saya yang di inspektorat itu baru 3 tahun ini kan bekerja, tapi dia udah jadi jabatan fungsional, terus masnya ini dia tergolong rajin dan jadi kayak ahli gitu, udah dikasih kalau di auditor jadi ketua tim gitu kan. Itu kan nanti dari semua kerjaan kita itu kalau di jabatan fungsional itu ada angka kredit.
Ya. Rate-nya auditor saya kurang paham, tapi misal sepertinya kalau kita menjadi ketua tim dalam mengaudit ini, mengaudit keuangan, mengaudit kinerja instansi mana, maksudnya eselon 1 mana, itu kan kita dapat namanya angka kredit. Nah, itu akhirnya setelah angka kredit terkumpul, lalu udah mencukupi, itu bisa mengajukan kenaikan jabatan. Nah, Masnya ini udah mencukupi, terus dia juga termasuk rajin, akhirnya Masnya ini udah sekarang sudah 2D, padahal yang lain masih 2C gitu. Ya. Itu Masnya udah S1 apa belum? Belum, masih Oh, D3. belum. Tapi sudah mulai itu sih izin belajar gitu. Karena jabatan fungsional tuh tadi ya, jadi jenjang karirnya bisa lebih cepat. Ya, soalnya kan kalau jabatan fungsional kan emang kalau bisa dibilang itu naik enggaknya jabatan mereka, naik cepat enggaknya mereka naik jabatan itu kok tergantung mereka sendiri gitu. Jadi Kak, selama bekerja ini ilmu-ilmu sewaktu kuliah itu kepake nggak Kak? Uh, Kalau saya sendiri ya di biro saya, mungkin nggak tahu teman-teman lain ya. Yang lebih berguna itu menurut saya akom sih. Yang paling berguna kalau di jurusan akuntansi ya, itu lebih ke akuntansi pemerintahan. Kayak seperti akuntansi AKL, AKM ataupun pengakun tuh sangat jarang saya temui yang di pekerjaan sih. Bahkan audit pun karena saya di pengakuan nggak melakukan audit juga nggak dilakukan sama sekali. Terus pajak pun hanya beberapa doang. Soalnya kan pajak kan cuman misal kalau udah transaksi ini pajaknya apa gitu kan. Nggak, jadi tidak, kalau bisa dibilang nggak semua yang dipelajari di kuliahan akan dapat diterapkan di kerjaan sih. Lebih ke operator aplikasi gitu ya Kak. Mungkin yang berguna itu kayak Aplicom gitu-gitu ya Kak. Oh ya, mungkin seperti itu atau enggak kalau dulu ada lab Akpam nggak sih? Lab Akpam? Ada. Oh ya, mungkin lab Akpam juga ya. Soalnya kan kami udah uh, bekerjanya sudah menggunakan sakti itu kan. Jadi udah paling enggak setahu aku juga mulai tahun ini apa tahun kemarin tuh udah mulai pakai sakti ya, Stan ya? Belum sih Kak. Cuman kemarin kami kan saya yang baru lulus ini Kak. Belum, maksudnya Ya. calon wisudawan Kak. Jadi kemarin baru ada sertifikasi gitu juga. Itulah nyoba nyoba eh, ini sih Saiba sama SAPD tapi nggak sakti belum. Gitu sih. Oh, mungkin karena kementerian saya ini mungkin salah satu dari kementerian yang jadi kayak piloting project gitu. Jadi mungkin jadi kementerianku ini udah mulai menggunakan sakti, padahal yang lain masih pakai Saiba gitu ya. Padahal kan kedepannya sakti ini akan dipakai semua instansi kan ya. Enggak. Iya. Sekarang mulai Saiba SAS tuh mulai ditinggalkan deh. Gitu. Oke. Untuk di tempat kakak lingkungan kerjanya itu gimana sih kak? Demografinya, budaya atau suasana kerjanya? Ya mungkin hmm, kalau kami kan uh, dat datang tuh bareng sama CPNS umum ya, yang kebanyakan juga uh, muda-muda juga. Jadi kalau secara demografis ya ada yang sudah senior, ada yang masih junior gitu. Jadi ya menurut saya merata sih. Nggak tahu ya kalau kementerian lain ya. Tapi kalau mulai di level staff itu udah mulai kebanyakan yang anak-anak muda gitu. Paling angkatan 90-an ke bawah lah angkatannya untuk staff-staff ya. Untuk level eselon 4 atau sekarang namanya subkoordinator level eselon 3 itu udah mulai yang 80-70 gitu. Tapi karena staffnya banyak ya kita juga bisa bisa dibilang banyak anak muda juga di sini. Kalau lingkungan kerja mungkin oke aja sih sebenarnya. Ya kalau ada
perseteruan atau ada ketidakharmonisan itu kan semuanya ada di instansi masing-masing kan ya. Jadi saya nggak bisa membandingin sama instansi lain. Kalau saya sih oke aja di sini. Pasti ada clash ataupun ketidakharmonisan, tapi itu kan lika-liku kehidupan. Ya, wajar ya Kak. Terus suasananya Kak gimana? Suasana kerjanya? Bisa contohin nggak? Maksudnya kayak lingkungannya enak nggak Kak untuk kita bersosialisasi gitu? Kita misalnya nanti sebagai pendatang baru kan, pegawai baru, apakah langsung diterima atau gimana gitu Kak? Terima kok, pasti kalau oke aja sih lingkungan kerja sebenarnya. Ya kalau pasti ada beberapa orang yang kurang suka dengan tingkah lika-liku, tingkahnya anak-anak baru kan pasti ada kan gitu. Nggak cuma instansi saya aja, pasti ada. Yang paling enggak kalau jadi anak baru ya tahu tata krama gitu lah, itu aja. Sebenarnya kita nggak terlalu mempermasalahkan sih dengan uh, sikap tingkah laku seseorang itu. Sebenarnya oke aja sih secara umum ya, lingkungan kerja di Kementerian PAN-RB itu oke aja. Kalau fasilitas yang ada di Pan RB udah gimana Kak? Atau mungkin ada tempat gymnya, daily care, semacam gitu? Karena ya ini unik ya sebenarnya itu Kementerian PAN-RB itu kan kalau dari sejarahnya itu sebelumnya gedungnya dipakai buat kedubes Cina dulu, ceritanya pernah jadi kantor BIN gitu kan. Nah, kalau dengan kantornya sendiri itu bisa dibilang kecil, jadi bilang kecil terus kurang. Kalau saya sih sebagai uh, uh, tempat kerja sendiri gitu, saya merasa masih kurang puas sih, soalnya kecil terus kurang lahan parkir. Kalau itu yang teknis ya, kayak misal bahkan kami pun kalau olahraga gitu harus ke kementerian lain gitu. Kalau saya kan juga sering badminton gitu kan, badminton pun kita nggak ada lahan, akhirnya kita mainnya di uh, kementerian seberang, yaitu Kementerian Dikbud Ristek gitu kan. Kalau gym nggak ada, daily care ada pasti. Kalau daily care kan memang harus jadi keharusan untuk setiap misalnya pemerintah ya. Kalau daily care, tempat untuk disabilitas itu kan sebagai keharusan. Kalau misal yang fasilitas penunjang seperti sarana olahraga itu menurut saya pribadi sih kurang ya di kementerianku ya. Nggak ada lapangan yang gede gitu, nggak ada. Coba deh kalau lihat itu mampir-mampir di Sudirman tuh emang ya udah, kantorku tuh cuma satu itu aja di pojokan Sudirman, udah tutup. Jadi emang kecil ya emang. Berapa lantai Kak? Oh iya, lantai pun cuma dikit, cuma lantai 6. Oke. Udah itu aja. Jadi kalau misalnya mau nyalurin hobi gitu bisa nggak Kak? Tetap bisa lah ya. Bisa, bisa, bisa banget. Tapi ya emang tidak, kenyamanannya harus keluar ke kantor, harus nyewa tempat gitu kan, harus numpang ke instansi lain gitu. Jadi kakak kan udah jadi PNS-nya itu dari kapan Kak? Jadi kami kan lulus 2018 bulan Oktober itu. Oktober, November, Desember nganggur seperti bisa dibilang. Terus tapi di waktu itu selama 3 bulan itu ada beberapa kali kami ada TOEFL internal di kantor. Itu cuma buat pengen tahu aja sih, nggak jadi patokan ini masukin ke unit mana atau jadi masuk ke PAN-RB enggak gitu. Masih tetap jadi masuk ke PAN-RB, tapi hanya sebagai dalam tanda kutip formalitas, pengen tahu aja sih anaknya ini kemampuan bahasa Inggrisnya sudah sampai mana. Terus Oktober, November, Desember, Januari 2019 kami masuk, Januari 2019
kan di NIP saya itu NIP-nya 2018 Desember. Tapi dalam kenyataannya kami masuk di kantor tuh mulai Januari. Nah, kan idealnya 1 tahun PNS, 1 tahun CPNS ya. Iya. 1 tahun CPNS, seharusnya kami Desember 2019 itu udah disumpahin. Tapi karena kami itu bareng sama CPNS umum yang agak terlambat masuknya, jadi kami Januari udah masuk, mereka CPNS umum masuknya baru Maret. Jadi kami disumpahinnya bareng sama anak umum. Maret 2019 berarti. Ya, Maret 2019. Tapi 2020. secara gimana? Maret 2020 bukan? Oh ya, Di 2020. Sorry. Oh ya, Maret 20. Maret atau Februari ya? Februari. Pokoknya sebelum corona. Sebelum corona itu kami disumpahin, tapi hak keuangan yang CPN, hak keuangan lulusan STANI udah 100% sebelum disumpahin. Jadi Januari itu kita udah 100% gitu, kalau nggak salah ya. Tapi cuman hitam di atas putihnya, disumpahinnya itu baru Maret, kalau nggak Februari 2020. Oke, berarti udah cukup lama ya Kak bekerja di Pan RB ini. Jadi apa sih Kak hal-hal seru yang udah Kakak dapetin selama bekerja di Pan RB? Mungkin karena kami adalah kementerian yang lebih sering customer-nya adalah instansi-instansi lain, jadi kami udah ada beberapa kali teman saya yang udah mulai mengevaluasi ke instansi lain, misalnya sampai ke Makassar, Bali, dan lain gitu kan, ke Labuan Bajo bahkan gitu kan. Kan kalau bisa dibilang Kementerian PAN-RB ini adalah dalam tanda kutip ya, contohnya itu loh, dalam rangka pelaksanaan RB-nya, dalam rangka kelembagaan data laksananya gitu. Jadi kalau hal yang udah saya lalui selama ini sih paling enggak, kalau karena kami ada ASDEP IGAF atau ASDEP sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi waktu itu saya berkesempatan, meskipun diklatnya online, tapi kemarin tuh saya sempat mengikuti diklat IGAF bersama dengan Korea. Soalnya kan dari pemerintah Indonesia sendiri mencontoh dalam rangka pelaksanaan IGAF ini ke Korea gitu kan. Waktu itu saya alhamdulillah kalau kesempatan untuk mengikuti diklat meskipun cuma online ya. Waktu itu cuma 2 mingguan sih gitu. Tapi waktu sebelum saya, angkatan saya sebelumnya itu ada yang beberapa orang teman saya yang terpilih itu melakukan diklatnya langsung ke Korea gitu. Itu aja sih, mungkin karena kalau perjalanan dinas mungkin beberapa orang ya, nggak semua kalau perjalanan dinas ke luar kota itu nggak semua orang pasti ada, tapi nggak semua orang mengikuti kesempatannya itu. Kakak ini kan sebagai perantau ya Kak bekerjanya. Jadi biaya hidup di sana gimana Kak? Kalau Kakak sendiri? Yuk, kalau secara living cost ya masih mencukupi sih sebenarnya, masih lebih dari cukup malah. Tinggal setiap pribadi orangnya sendiri mau boros ataupun enggak gitu kan, tergantung pribadinya sendiri gitu. Jadi ya menurut saya sih dengan take home pay yang saya miliki sekarang, yang saya peroleh sekarang masih cukup sih. Kalau rumah dinas gitu ada nggak Kak? Karena ya seperti yang saya sebutkan tadi, karena emang
kementeriannya kementerian kecil, jadi ya emang terbatas BUMN kita tuh, jadi ya emang ya nggak ada rumah dinas. Belum ada ya. Mungkin Oke. kalau di Kalimantan ya, kalau di ibu kota baru mungkin dapat rumah dinas. Udah ada rencana gitu ya, Kak? Kan ya mau nggak mau kan sudah ada beberapa kali. Aduh ini out of konteks ya, jadi udah ada beberapa Gak apa-apa, Kak. beberapa berita itu kalau emang perpindahan ibu kota itu emang bakal terjadi. Kalau saya sih menyikapi itu ya mau gimana lagi, kan ya udah kita udah ngasih kontrak gitu kan, paling nggak selama kita sebagai alumni STAN kan sudah paling nggak bersumpah untuk mengabdi pada negara gitu kan. Jadi ya kalau saya pribadi oke aja kalau pindah ke Kalimantan gitu. Saya sudah kalau saya juga beberapa kali ada rapat gitu di kementerian saya sendiri dengan kementerian lain itu mengenai rencana perpindahan ibu kota gitu. Oh iya, BTW tadi apa aja sih Kak komponen dari THP di instansi Kakak? Mungkin mungkin ini sama-sama seperti yang instansi lain ya, tapi ada 3 sih paling paling umum nih. 3 tuh gaji pokok. Kalau yang kami itu gaji pokok itu pasti diterima tanggal 1. Nah itu waktu itu ada waktu itu gaji pokok itu kan sama semua ya, Kak. Anda bisa lihat di PP-nya atau enggak Perpres saya lupa. Nah terus kalau kedua itu tukin tunjangan kerja, ini juga bisa dilihat di Perpres. Itu kalau kami diterimanya biasanya tanggal 4 sampai tanggal 10 gitu, tergantung pencairan dari bagian keuangannya. Lalu yang ketiga uang makan. Uang makan kan seperti yang diketahui kan staff kan senilai 35.000 per hari, selama per hari per masuk gitu. Jadi kalau ST ya nggak dihitung masuk gitu. Itu aja 3 aja. Kecuali misal jadi bendahara, itu kan ada komponen honor lain. Jadi seperti saya operator sakti itu ada komponen honor lain, ataupun jadi honor tim misal tim evaluasi lah, tim apa itu ada honor lain gitu. Atau jadi pejabat pengadaan gitu, itu juga ada honor lain gitu. Kalau umumnya sih 3 itu saja. Oke. Jadi eh, apa sih Kak yang perlu disiapin bagi kami calon-calon yang mau kerja nih Kak baik itu soft skill atau hard skill-nya? Hard skill-nya kalau di kementerian saya sendiri sih ya perbanyak belajar mengenai, kalau yang setelah saya pelajarin selama ini, yang setelah saya kerjakan selama ini, APEM, audit. Kalau yang di auditor itu sangat sangat penting sih. Kalau ya KSPK itu, KSPK ada yang nggak sih? KSPK? Oh, nggak ada Kak. Oh, KSPK ada Apa ya. itu? KSPK itu Kapita Selekta Pengembangan Kepribadian. Emang itu agak mata kuliah yang cuman lebih ke pengembangan diri gitu sih. Mungkin ini Etika. sih Kak ada etika anti Oh korupsi. iya. Etika Polri. Oh iya ya, itu mungkin juga sangat 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 penting sih. Pajak beberapa komponen aja dari pajak gitu. Untuk soft skill mungkin karena kami dibutuhkan apa ya, soft skill. Mungkin public speaking sih, karena kami kan CPNS kan diharuskan ada aktualisasi. Jadi aktualisasi kan emang harus memiliki paling nggak public speaking yang bagus. Jadi ya public speakingnya, soft skillnya, kalau ini mungkin banyak teman-teman mahasiswa yang menanyakan apakah harus bisa nyetir mobil untuk yang cowok itu. Sebenarnya iya juga nggak apa-apa. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena kan
itu kan cuma situasional. Kita ya nggak mungkin ngetirin atasan terus kan gitu. Situasional aja. Misal kalau lagi dinas di luar kota bersama atasan kan, jadi nggak mungkin kita disetirin sama atasan gitu ya. Paling nggak bisa nyetir itu adalah nilai plus, tapi nggak harus selalu bisa gitu. Itu yang soft skill-nya. Soft skill apa lagi ya? Kalau misal Microsoft Office itu pasti udah bisa semua ya. Itu aja sih mungkin. Oke. Jadi skill ini juga ya Kak, skill mengemudi. Soalnya kan ya itu sih kan nggak enak gitu ya Kak kalau misalnya nanti lagi jalan sama atasan terus masa atasan di bawah gitu kan Kak. Terus lanjut nih Kak. Untuk jenjang karir untuk lulusan STAN di sana gimana Kak? Maksudnya ininya studinya nanti gitu. Oh, studi. Kalau di Kementerian PANRB sendiri, dari Biro SDM kami itu tidak gimana ya, biar nggak terlalu, ya bisa dibilang nggak memperbolehkan untuk tubel ke D4 STAN gitu. Jadi kami hanya dibolehkan untuk IBEL aja, izin belajar gitu. Untuk waktu pelaksanaannya ya seperti instansi lain sih, kebanyakan instansi lain kan 2 tahun setelah kerja ya Kak. Jadi ini saya sendiri udah mulai kuliah nih, saya udah mulai kuliah kebetulan di UT, sekarang udah mulai semester 2 gitu. Kalau di kami itu hanya ada yang milih UT sama Perbanas saja, yang IPEL. Jadi sebenarnya kalau mau univ lain nggak apa sih, di bagian SDM kita juga memperbolehkan aja selama bisa mengikuti pekerjaan dan kuliahnya gitu. Kami juga sebenarnya eselon 1 ataupun eselon 2 kita tuh lebih mendukung gitu kalau ada pegawainya yang ingin mengembangkan diri secara pendidikan ya. Itu malah mendukung, nggak ada yang menghambat. Tapi mungkin kurangnya ya kita tidak diperbolehkan untuk tubel ke D4 STAN gitu. Karena selain nggak boleh juga kita juga kepikiran kan, kita tubel kan nggak membebaskan dari dinas ya. Jadi kadang alasannya dari bagian SDM salah satunya adalah kehilangan staff gitu, kehilangan SDM gitu kan. Jadi kekurangan orang gitu yang sebelumnya ada orangnya, terus yang termasuknya bagus secara pekerjaan gitu kan, tiba-tiba hilang kan, bagian SDM juga nggak mau. Terus kebetulan bagusnya di lulusan STAN ini emang dikasih kerjaan, emang diandalkan gitu loh. Jadi nggak ada yang cuman kayak ditelantarkan gitu, nggak ada. Emang kita selama ada lulusan STAN kan emang ada awalnya ya, jadi untuk meningkatkan pengakuan di unit kerja kan. Jadi ya kami sebagai lulusan STAN juga sangat dibutuhkan di unit kerja sih. Mungkin itu alasannya tidak diperbolehkan untuk tubel gitu. Hanya izin belajar aja gitu. Kalau jurusannya harus yang sesuai sama jurusan kita sebelumnya atau boleh nanti bercabang, Kak? Yang setelah saya lalui, yang alami dan saya lihat dari teman-teman saya yang udah mulai kuliah ini, ada sih yang mencoba milih ke jurusan manajemen gitu, ada. Tapi kebanyakan akuntansi sih. Sebenarnya itu menurut pribadi masing-masing ya. Kan selama apa namanya itu, kreditnya apa sih namanya, mata kuliahnya diakui dari STAN, diakui ke univ yang dituju, itu sebenarnya oke-oke aja. Dari Kementerian PANRB sini nggak mengharuskan sih harus jurusan mana, secara hitam di atas putih pun nggak ada yang nge-state bahwa lulusan STAN harus ke
akuntansi, harus ke ekonomi ataupun harus ke manajemen gitu, nggak ada. Tapi sebenarnya itu ke masing-masing. Mereka mau cepet nggak? Soalnya kan kalau Anda malah milihnya ke teknik misalkan, kan dari D3 akuntansi pun nggak banyak yang bisa alih kreditkan ke jurusan teknik gitu kan. Jadi ya itu lebih ke pribadi masing-masing sih. Kalau bisa dibilang main aman gitu. Akhirnya dari kami cuman akuntansi dan manajemen aja gitu. Tapi kalau misalnya mau lanjut di S2 bisa lah ya Kak, Nah, di luar itu. sebenarnya tuh kalau uh, jadi gini ya. Kalau misal kita udah lulus S1 ini, izin belajar, kita udah dikasih kesempatan, udah diproyeksikan kalau sudah lulus S1 pasti ada ujian dinas gitu. Ujian dinas pun saya dengar gitu nggak terlalu rumit sih, nggak terlalu menyusahkan gitu loh. Jadi ada berapa yang udah duluan gitu sebelum lulusan STAN gitu udah ada beberapa pegawai yang lebih senior gitu udah mulai ujian dinas gitu. Ya kebanyakan lulus tapi ada beberapa yang nggak lulus tuh karena dirinya mereka sendiri, mungkin karena udah senior jadi nggak cakap untuk menggunakan komputer gitu kan. Terus ujian dinas kan juga nggak terlalu rumit juga, katanya itu masih sekitar TPA gitu. Tapi sebenarnya nggak rumit. Terus dari Kementerian PANRB sendiri mendorong sih selama udah selesai masa studinya di S1 didorong untuk ujian dinas langsung di penyetaraan gitu. Nah, untuk S2 sebenarnya tuh di Kementerian PANRB sendiri kalau ada tawaran S2 pasti ada yang nawarin, entah itu kalau dari kami sendiri ada yang dari Australia Awards, ada yang karena kami juga kerjasama dengan Korea mengenai SPBE ini, ada tawaran dari negara Korea juga. Waktu itu ada LPDP juga ada, dari beasiswa Spirit dari Bappenas juga ada, BPKP juga ada. Jadi sebenarnya itu kalau mau lanjut S2 ataupun lanjut ke luar negeri itu sangat terbuka. Mungkin nggak cuma di kementerian saya aja ya. Sebenarnya itu di instansi lain itu pasti gitu. Sangat terbuka. Tinggal pribadi orang masing-masingnya. Mau seleksi nggak, mau bekerja keras nggak, mau ngasih effort nggak untuk biar jadi S2 gitu. Mau lanjut ke PDP atau yang lain gitu. Oke. Jadi kan Kak, PAN-RB ini nggak ada instansi vertikalnya. Terus kalau mutasi gitu gimana Kak? Berarti mutasi antar bidang gitu aja ya Kak? Selama ini di 4 angkatan kami yang sudah di PAN-RB ini belum ada itu sih. Belum ada yang mutasi. Masih selama kerja ini belum ada yang mutasi. Jadi masih di sini aja. Mungkin ke depan ada ya, tapi kurang tahu saya juga. Soalnya selama ini juga belum ada yang mutasi gitu. Mutasi di dalam aja belum ada, apalagi mutasi ke luar instansi gitu. Ya, tapi bakal ada kemungkinan dimutasi gitu kan Kak? Ya, kalau itu pasti di setiap kesempatan ada ya. Setiap tahun bahkan pasti ada mutasi. Tapi yang saya lihat, saya alami sekarang khususnya di lulusan STAN ya, belum ada yang mutasi sih. Oke. Tapi yang CPNS lain udah ada berapa yang udah mutasi. Tapi secara lulusan STAN belum ada. Untuk ini Kak, kebijakan pernikahan di instansi Kakak tuh gimana? Apa boleh nikah sesama pegawai kantor atau gimana? Boleh banget kok, itu nggak ada ketentuan. Teman saya aja yang sama-sama lulusan STAN juga nikah, udah mau tunangan ini. Tunangan udah, tinggal nikah aja. Ada yang kakak kelas saya udah nikah juga, oke aja sebenarnya. Nggak ada larangan sebenarnya.
Mau sekantor, mau beda kantor, oke aja dari kami. Tapi kalau misalnya beda kantor gitu kan, Kak. Terus pasangan yang satu di luar kota itu gimana, Kak? Kan Pan-RB cuma ada di Jakarta. Terus mau ikut suami gitu ya? Atau suaminya yang ketarik apa gimana gitu, Kak? Kalau yang saya tahu sih belum ada sih dari Kementerian Pan-RB sendiri ya. Kalau ikut suami di lulusan STAN sendiri belum ada. Tapi ada di beberapa di CPNS umum lain. CPNS angkatan atas saya itu udah ada yang mulai mengajukan pindah gitu untuk ikut suami. Kan kalau untuk mutasi antar instansi itu harus, menurut saya yang saya tahu juga harus ada persetujuan dari tiga pihak. Instansi asal, BKN, lalu instansi yang dituju gitu. Itu setahu saya. Jadi kalau instansi asalnya oke, tapi instansi yang ditujunya nggak ada, belum ada kesepakatan, jadi nggak bisa. Gitu. Tapi udah ada berapa yang pindah sih. Tapi bukan lulusan STAN ya, lulusan STAN tetap masih utuh kok. Kayak dipertahanin gitu ya, Kak? Ya mungkin karena emang dalam tanda kutip anak STAN ini sangat diandalkan gitu ya. Gitu. Halo, kok? Iya, maaf, Kak. Nggak stabil ya? Oke, saya ulangin, Kak. Dari pengalaman Kakak, kenapa sih calon-calon lulusan STAN harus milih Kemenpan RB? Kesempatan apa yang kira-kira bakal kami dapat gitu, Kak, kalau masuk di Pan RB? Kalau masuk ke Pan RB paling enggak teman-teman adik-adik mahasiswa ini paling enggak akan akan mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu. Karena kebanyakan dari kami ada lulusan administrasi negara, ilmu pemerintahan, ilmu politik itu kan. Jadi paling enggak kita sudah mulai bersinggungan dengan ilmu-ilmu baru gitu. Kayak saya juga udah mulai agak paham dikit mengenai e-government, mengenai penataan kelembagaan gitu. Kalau saya sebagai pribadi yang pengen tahu gitu kan, pasti orang-orang suka gitu. Jadi sih mungkin nilai plusnya gitu ya. Nggak cuma melulu di keuangan gitu. Bahkan, oh ya saya belum ngasih tahu kalau bahkan di beberapa angkatan saya dan angkatan atas di kedeputian RB Kunwas atau reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan itu yang ngerjain keuangan sangat dikit. Mereka ditugasin untuk menjadi evaluator banyaknya. Evaluator RB, evaluator ZI gitu. Jadi mereka lebih ke ngasih ke Pemda ataupun instansi-instansi di daerah ataupun di pusat mengenai bagaimana cara mendapatkan BPK ataupun bagaimana membuat RB agar naik gitu. Itu di kedeputian RB. Tapi kedeputian lain ada beberapa yang mengerjakan substansi, tapi kebanyakan lebih ke keuangannya. Termasuk saya. Saya awalnya juga ada kerjaan untuk substansi yaitu Monef, tapi mulai tahun ini karena saya jadi di SK-kan sebagai operator sakti, jadi saya juga harus mengerjakan sakti gitu. Mungkin itu sih kalau teman-teman adik mahasiswa yang pengen mempelajari hal baru, nggak melulu soal keuangan gitu, mungkin karena pengen bagaimana sih pemerintahan kita bekerja ke depannya gitu, pengen tahu gitu, join di PAN-RB atau pengen enjoy aja Jakarta, nggak kemana-mana gitu. Nggak ada mutasi-mutasi ke daerah gitu kan. Iya.
Dari nama kementeriannya aja juga udah ke pemerintahan banget gitu ya Kak. Kayak Ya. reformasi birokrasi gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Pesan-pesan Kakak untuk calon lulusan angkatan 2021 terkait penempatan. Misalnya milih tips penempatan atau kalau misalnya nggak dapat di instansi pemerintahan yang diinginkan. Pesan saya, idealis itu boleh sebenarnya, tapi harus realistis juga. Kalau mengenai tips milih penempatan tuh harus diprioritaskan. Oh iya, sekarang sistemnya gimana mengenai pemilihannya? Ada sistem lain lah apa gimana? Kalau kami Kak belum tahu sih Kak berapa pilihan yang diperbolehkan. Tapi untuk pilihannya itu benar-benar banyak Kak instansinya kayak kementerian atau lembaga. Terus di Pemda juga kami bisa milih Kak sekarang. Terus kalau misalnya Kementerian Keuangan itu dia udah nggak per direktorat lagi gitu. Jadi cuma di Kementerian Keuangan aja gitu milihnya. Betul. Oh, wow, wow, wow. Hari juga itu kalau di Kementerian Keuangan terus tiba-tiba dikasih ke yang direktorat yang kurang diperkenan, tapi juga, aduh, amsyong juga tuh. Menurut saya sih kalau tips penempatan harus ini tuh harus uh, konsultasi juga sama kakak kelas ataupun sama orang tua gitu kan. Mau bagaimana kan orang tua juga memiliki andil dalam membesarkan kita. Kalau saya sih dulu waktu itu juga banyak konsultasi ke orang tua juga selain ke kakak kelas ya. Terus untuk prioritasnya dari 1 ke 2 sampai seterusnya itu yang pengen dipinginin aja sih. Kalau dari saya dulu sih karena pengennya waktu itu masih Kementerian Keuangan ya, oke aja sebenarnya. Ya boleh idealis tapi ya realistis lah. Itu kan salah satu indikator dalam penempatan salah satunya adalah itu ya, kalau nggak salah IPK ya. Itu kalau Iya. IPK-nya agak tinggi ya nggak apa lah. Kalau IPK-nya agak kurang, agak ke bawah gitu ya harus realistis gitu lah. Kayak aku ini kan. Kalau oh ya tidak dapat instansi diinginkan ya. Apa tuh? Oh yang kalau tips yang kalau tidak dapat instansi yang diinginkan. Heeh. Kalau menurut saya, kalau dari awal saya sih masih dari awal saya masuk ke Kementerian PANRB masih ada iri sebenarnya. Masih ada rasa iri. Kenapa dulu nggak masuk ke Kementerian Keuangan ataupun Kementerian BUMN yang jadi pilihan kedua saya. Tapi selama kita lapang dada gitu, lapang dada terus mensyukuri apa yang ada gitu sih oke aja. Saya juga lama-kelamaan juga oke aja, enjoy aja di sini karena kita dari seperti yang kayak saya bilang kan di Kementerian PANRB saya sendiri sudah mendapat ilmu-ilmu baru yang mungkin nggak bakal didapatkan di instansi lain gitu. Oke. Eh, Terakhir banget Kak, closing statement versi Kak Gozi. Silakan Kak. Oh ya, closing statementnya teman-teman adik-adik mahasiswa yang mau lulus, adik-adikku PK Instan, semoga untuk penempatan ini semoga mendapatkan jangan mendapatkan instansi yang terbaik karena yang terbaik itu belum pasti yang diinginkan. Iya, iya. Udah Kak. Gimana Kak? Udah itu aja. Oh, udah. Oke. Menarik ya perbincangan kita bersama Kak Gozi. Mungkin dengan adanya closing statement dari Kak Gozi tadi, sekaligus mengakhiri bincang-bincang kita pada siang hari ini. Terima kasih buat Kak Gozi. Terima kasih banyak karena udah mau sharing pengalamannya. Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dari aku.
Oke, mungkin buat Sobat Pentox yang masih penasaran sama Pan RB, bisa kali ya Kak ngehubungin Kakak nanti. Boleh. Boleh. Dari DM Kak, IG gitu. Apa Kak IG-nya? Di Gozi Naim. Oke. GHOZYNIM. Oke, itu ya teman-teman. Oke, jadi buat Sobat Pentox yang merasa terbantu, tercerahkan dengan adanya channel Pentox ini, jangan lupa di like, comment, share, dan jangan lupa di subscribe supaya kita bisa mendatangkan narasumber-narasumber lainnya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Gozi. Akhir kata dari aku, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.